Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di studi kasus manajemen sumber daya manusia. Let's check it out. Ya, di studi kasus ketiga di manajemen sumber daya manusia kali ini kita akan membahas tentang PT Cemerlang Indah ya. Teman-teman saya harap sudah membaca deskripsi dari studi kasus ini dengan mandiri ya. Mari kita lanjut membahas. Tapi sebelum membahas, seperti biasa kita akan mempelajari sedikit tentang konsep-konsep penting yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah performance management. Nah, ini adalah konsep yang ya ini penting untuk teman-teman yang nanti akan bekerja di perusahaan terutama ya. Karena manajemen kinerja ini adalah salah satu alat atau salah satu konsep ya yang berarti seberapa baik organisasi itu mampu mengukur, mengevaluasi, kemudian meningkatkan kontribusi karyawannya secara sistematis. Nah, menjamin bahwa promosi itu harus berdasarkan kinerja nyata, bukan subjektivitas. Kemudian, ini juga mampu mendorong budaya kompetensi yang menjadi lebih sehat. Karena dengan manajemen kinerja yang baik, ya organisasi nanti akan menjadi bertumbuh lebih baik. Konsep berikutnya adalah career path management. Kalau teman-teman nanti berada di departemen SDM gitu ya, sumber daya manusia, maka salah satu tugas teman-teman adalah mengelola jalur karir. Ini adalah proses pengaturan lintasan jabatan karyawan agar karyawan itu bisa tumbuh secara sistematis. Tetapi selain itu sebenarnya ini juga berhubungan dengan suksesi. Karena organisasi itu kan tumbuh terus ya, sedangkan orang-orang yang ada di dalamnya pasti akan berubah. Karena kita sebagai manusia itu dibatasi oleh usia. Sedangkan kalau organisasi itu batasnya bukan usia, tetapi kemampuan organisasi untuk bertumbuh. Jadi kalau organisasinya itu bagus, misalkan kayak contoh Samsung gitu ya, Samsung. Samsung kan organisasi yang bagus, bisa jadi orang-orang atau karyawan-karyawan yang di dalamnya itu bisa sudah berapa generasi begitu ya kan. Generasi awal mungkin sudah pensiun, kemudian generasi berikutnya juga jangan-jangan sudah pensiun. Nah, ini adalah bagian dari career path management. Memberikan arah dan motivasi juga kepada karyawan untuk bisa berkembang. Karena dari path-path yang jelas, ya kayak stepping stone begitu ya, yang jelas, karyawan bisa termotivasi. Konsep berikutnya adalah evaluasi berbasis kompetensi dan prestasi. Jadi selama ini kita selalu beranggapan bahwa evaluasi itu atau penilaian terhadap karyawan itu hanya berdasarkan kompetensi atau kemampuan dia saja. Tapi itu sebenarnya tidak cukup untuk organisasi yang baik. Yang berikutnya diperhatikan adalah prestasi. Nah, prestasi ini juga harus dikelola dengan baik oleh perusahaan. Karena untuk mencari orang-orang yang baik, orang-orang yang kompeten, orang-orang yang nantinya akan mampu membawa organisasi itu menjadi lebih baik, dia tidak hanya harus cakap, tapi dia juga harus punya prestasi. Kemudian konsep berikutnya adalah performance appraisal method. Nah, ini adalah metode untuk menilai kinerja. Teknik yang digunakan bisa teknik kuantitatif, bisa teknik kualitatif. Ini kurang lebih sama ya dengan metodologi penelitian. Ya, kalau kuantitatif berarti ada angka, misalkan diukur dari jumlah masuk waktu dia cek log gitu ya kan, apakah dia pernah terlambat atau tidak, dan sebagainya. Kalau kualitatif bisa jadi didasarkan oleh interview, tingkat kepuasan pimpinan begitu kan, atau tingkat kepuasan teman-teman setimnya terhadap orang tersebut.
Nah, metode dalam kasus kali ini bisa jadi ranking method atau behavioral anchor rating scales atau bars ya. Atau bisa jadi 360 degree feedback. Nah, ini mungkin organisasi yang udah mature atau udah mau perform ya. Tapi kita lihat nanti di studi kasus kita. Oke, mari kita bahas studi kasus kita ya. Metode penilaian kinerja yang diterapkan didasarkan dari studi kasus adalah comparative method atau kinerja secara perbandingan. Kenapa? Ya, kenapa? Karena di dalam studi kasus disebutkan ya, mengukur kinerja masing-masing individu dan membuat ranking dari suatu kelompok tertentu. Nah, ini adalah indikasi bahwa dia menggunakan comparative method. Merujuk kepada suatu perbandingan antara karyawan satu dengan karyawan lain, bukan hanya evaluasi, tetapi ada standar yang dibuat oleh organisasi. Nah, standar absolut ini nanti yang digunakan untuk menilai atau membandingkan tingkat kemampuan atau kompetensi atau prestasi dari karyawan tersebut. Teknik-tekniknya apa saja? Nah, tadi kan metode ya. Nah, di dalamnya ada lagi teknik-tekniknya. Yang pertama ada ranking method. Nah, ini didasarkan urutan ya kayak dulu kita sekolah gitu ya, ranking 1, 2, 3. Nah, itu didasarkan ukuran-ukuran tertentu yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Ini biasanya digunakan jika jumlah karyawannya tidak terlalu besar. Kemudian cocok untuk pengambilan keputusan promosi. Ada berikutnya adalah force distribution method. Nah, dalam kasus ini biasanya karyawan akan dibagi dalam tier-tier tertentu. Misalkan kita bagi 3 gitu ya, yang paling top, kemudian middle, dan yang paling bawah. Teknik ini biasanya membantu menghindari bias subjektif. Ya, biasanya karena kita manusia, kita punya sisi subjektivitas. Misalkan si A gitu kan, dia memang baik. Kalau ketemu dengan kita tuh nyapa begitu ya kan. Nah, ini ketika kita mau melakukan proses penilaian karyawan, unsur subjektivitas kita akan muncul. Nah, untuk menghindari ini biasanya kita melakukan pendekatan-pendekatan ilmiah ya, sains, agar supaya keputusannya tetap objektif. Yang terakhir adalah pair comparison method. Nah, ini adalah metode perbandingan pasangan ya. Setiap karyawan kemudian dibandingkan langsung dengan karyawan lain satu persatu. Kemudian skor yang diberikan itu berdasarkan beberapa kali seseorang itu dinilai lebih baik daripada karyawan yang lainnya. Nah, ini dilakukan terus-menerus sehingga mendapatkan yang paling unggul di antara karyawan yang lain. Nah, kita lihat ya, kelemahan dan kelebihan dari metode komparatif. Kelebihannya yang pertama sederhana, ya, karena ya nggak banyak cincong lah ya, nggak banyak angka-angka, nggak banyak kualitatif yang perlu di deploy ya. Berguna saat memilih siapa yang layak dipromosi, kemudian cocok untuk membuat peringkat karyawan berdasarkan kinerja aktual. Tetapi semua metode punya kekurangan ya. Kekurangannya yang pertama tidak mempertimbangkan aspek pengembangan kompetensi masa depan. Kemudian bisa menurunkan motivasi jika karyawan tidak mendapatkan peringkat tertinggi. Nah, berhubung peringkat tertinggi itu jumlahnya sedikit ya kan, berarti potensi untuk mendemotivasi dari karyawan itu jadi besar. Kemudian ada kerentanan konflik ya. Nah, ini biasanya akibat ya tadi ada subjektivitas dan sebagainya ya. Baik, jalur karir yang ditetapkan oleh perusahaan yaitu jalur karir vertikal atau vertical career path. Nah, vertical career path ini didasarkan dari kata-kata jabatan yang mendahului merupakan persiapan penting bagi jabatan yang levelnya lebih tinggi. Nah, ini adalah indikasi bahwa jalur karir yang digunakan adalah vertikal. Ciri-cirinya apa? Karyawan naik pangkat melalui jenjang hierarki yang tetap. Kemudian promosi dilakukan berdasar pengalaman, masa kerja, dan prestasi. Peningkatan terhadap jenjang jabatan sebagai prasyarat dari promosi. Nah, kelebihannya adalah terstruktur,
memotivasi karyawan untuk loyal ya kan. Kemudian yang ketiga adalah meminimalkan risiko promosi. Karena dia bertahap ya kan dari level bawah naik 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 terus sampai ke atas. Kelemahannya ya karena dia cuma naik 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 tadi ya tidak fleksibel. Apalagi kalau banyak departemen begitu ya, yang lintas departemen bagaimana dari finance ke marketing, marketing ke mana begitu. Nah, ini menjadi sulit ya kan. Sehingga ya di perusahaan yang sekarang itu jalur karir vertikal ini mungkin jarang ya digunakan karena kompleksitas organisasi zaman sekarang ya. Kemudian bisa jadi promosi itu formalitas karena salah satu ukuran dari promosi tadi adalah lama bekerja ya kan. Ya, kemudian ada potensi stagnan ya. Yang high potensial itu biasanya kan karyawan-karyawan yang baik itu, yang high potensial itu bisa jadi lompat dia. Nah, kalau dengan perusahaan yang menggunakan jalur karir vertikal ini, kemungkinan dia akan tidak terlihat. Nah, ini memungkinkan dia untuk keluar dan ini sangat sayang sekali ya, sangat sayang sekali. Kesimpulannya adalah aspeknya metode penilaian kinerjanya adalah komparatif, jalur karirnya vertikal, kelebihannya adalah terstruktur adil dalam promosi, kekurangannya kurang fleksibel. Dan ini ya berisiko turunkan inovasi dari karyawan. Oke, catatan kita hari ini adalah ini dari Jim Collins. Teman-teman bisa cek ya di Google Jim Collins. Kata-katanya adalah people are not your most important asset. The right people are. Ya. Jadi banyak ya sekarang itu kata-kata bahwa yang paling penting itu adalah people. People itu adalah aset. Ya memang people adalah aset. Tapi untuk berkembang menjadi lebih baik maka the right people is the asset. Are the asset. The true asset is the right people. The competent one, prestasinya tinggi, kemudian ya berpotensi, punya inovasi dan sebagainya. Oke teman-teman, terima kasih atas atensi yang teman-teman berikan hari ini. Semoga teman-teman paham. Semangat belajar terus ya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.